warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, siswa-siswaku semuanya, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentunya. Dan untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tentunya juga menjadi ilmu yang barokah. Amin ya robbal alamin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, itu sudah kita membaca doa bersama-sama. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar melanjutkan materi pelajaran yang minggu kemarin tentang indahnya saling menghormati. Dan kemarin kita belajar tentang surah Al-Kafirun, membaca surah Al-Kafirun. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini berisi tentang saling menghormati antar agama, ada sifat toleransi, ada sifat simpati. Nah, di sini surah Al-Kafirun menjelaskan tentang bagaimana berhubungan dengan penganut agama lain, utamanya dalam hal ibadah. Karena ibadah di sini katanya Allah tidak boleh dicampur adukkan. Untuk ibadah tidak boleh dicampur adukkan. Sebelumnya sudah Bu Ima jelaskan ya. Nah, contohnya dalam hal keyakinan atau agama misalnya, nah, Islam mengajak pemeluknya untuk menghormati peribadatan pemeluk agama lain dan melarang untuk mengganggunya. Sini toleransi. Yang demikian ini adalah toleransi. Menghormati dan menghargai agama yang dianut oleh orang lain itu termasuk toleransi, tidak mengganggu melainkan menghormatinya. Toleransi juga disebut dalam Islam adalah tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai, menghormati, dan tenggang rasa antar sesama manusia dalam batas-batas yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Surat Al-Kafirun, di sini ada kandungan isi dari surah Al-Kafirun. Yang pertama, Nabi SAW menyeru kepada orang-orang kafir dan memberi jawaban kepada orang-orang kafir sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban yang sangat tegas yang isinya menolak ajakan orang-orang kafir untuk menyembah Tuhannya yang berupa berhala. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir yaitu orang-orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau menolak kebenaran Allah dan tidak mau untuk menyembah dan beribadah kepada Allah.
Dan perilaku dari orang-orang kafir ini disebut dengan kufur. Perilaku orang kafir itu adalah tidak beriman kepada Allah, sedangkan kufur adalah perbuatan dari orang-orang tersebut. Yang ketiga, kandungan surah Al-Kafirun yang ketiga, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dicampur adukan dengan kepada selain Allah. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh berbuat syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menyembah selain Allah. Syirik itu adalah orangnya, sedangkan ketika menyembah adalah termasuk perbuatan musyrik. Musyrik itu perbuatannya, syirik itu adalah orang yang menyembah selain Allah. Dan syirik ini salah satu perbuatan dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang syirik menduakan kepercayaannya, menduakan Allah, tidak menyembah Allah, melainkan menyembah selain Allah. Makanya oleh Allah tidak diampuni. Allah itu cemburu kalau ada sesuatu yang lebih dicintai oleh manusianya ketimbang Allah. Loh, kok tahu Bu Imas? Masa Allah ada sifat cemburu? Iya, ada. Maka dari itu kita oleh Allah janganlah mencintai sesuatu itu yang berlebihan. Sewajarnya saja. Katanya Allah. Kenapa kok begitu? Karena takutnya kalau mencintai sesuatu itu berlebihan, iya, kalau sesuatu itu ada selalu untukmu, selalu ada untukmu dan tidak pernah musnah, mungkin kamu tidak akan kecewa. Nah, tapi kalau sesuatu itu bersifatnya sementara, maka kamu suatu saat pasti akan kecewa. Tapi kalau kamu mencintai Allah dan cintamu besar kepada Allah, Allah akan selalu ada untukmu dan tidak akan pernah musnah untuk selama-lamanya. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk menyembah Tuhan orang-orang kafir, kemudian memberikan ketegasan kepada orang-orang kafir bahwa mereka orang-orang kafir bukan penyembah Allah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga pengikutnya sembah. Jadi Rasulullah dengan tegas di sini sudah berkata kepada orang-orang kafir bahwa beliau dan penganutnya tidak akan menyembah yang mereka sembah, dan begitu pula orang-orang kafir juga tidak akan menyembah apa yang disembah oleh Rasulullah beserta sahabat dan pengikutnya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan kepada orang-orang kafir untuk tidak memaksa kehendak kepada orang lain untuk menganut suatu agama atau keyakinan tertentu. Nah, di sini orang-orang kafir dilarang untuk memaksa orang-orang untuk menganut atau mempercayai agama-agama tertentu, karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kalau memang orang tersebut yakin bahwa agama Islam lah yang paling benar, maka tidak boleh orang lain untuk melarang kita untuk menyembah Allah. Dan kita pun jika melihat orang lain memeluk agama lain selain agama Islam, kita pun tidak memiliki hak untuk melarang mereka untuk beriman atau meyakini agama yang mereka anut.
Jadi kita saling menghormati, saling menghargai terhadap keyakinan orang-orang di sekitar kita. Jangan merasa kita yang paling benar, jangan merasa agama kita yang paling benar, karena keyakinan orang-orang di sekitar kita tidak sama dengan keyakinan kita. Jadi yuk kita saling menghormati, saling menghargai keyakinan bersama ya. Jadi tidak perlu yang kemarin sudah Bu Imas jelaskan, tidak perlu kita itu sok bahwa kita itu adalah yang paling benar, bahwa agama kita yang paling benar. Semua agama benar, yang tidak benar adalah orang yang tidak mau beragama. Jadi anak-anak, di sini sudah jelas bahwa di dalam surah Al-Kafirun tersebut dijelaskan bahwa orang-orang Islam tidak akan menyembah apa yang disembah orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun bebas menyembah Tuhan mereka sesuai kepercayaan mereka. Dan di sini di ayat terakhir dijelaskan bahwa untukmu agamamu, untukku adalah agamaku. Jadi sudah jelas di sini, insya Allah anak-anak sudah paham. Dan bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA kita. Itu saja yang dapat Bu Imas sampaikan hari ini. Salah khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pelajaran hari ini ada manfaat dan barokahnya bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.